Hai. Hai guys, kembali lagi di channel aku Antonia Putra. Di video PSK kali ini saya membawa narasumber yang sangat valid ya. Jadi gue punya konten namanya PSK. Vilo pernah denger sebelumnya? Sudah. Kapan? Jadi singkat cerita kita terpaksa reshoot, cuman ya sudahlah itu kita aja yang tahu. Jadi PSK itu adalah konten gue di mana gue membahas skincare dari pendidikan dan kesehatannya. Jadi nggak cuman bahas produk aja, tapi kita juga bahas kesehatan manusia, dari kesehatan manusia kayak gimana, dan itu jadi kayak ada unsur pendidikannya lah. Gue nggak cuman bahas produk intinya. Nah sekarang gue akan mencari tahu dari sudut alam gaib. Kenapa lo tertarik? Kan itu kayak hal yang sangat berbeda gitu. Karena gue ada keinginan untuk mencoba sebenarnya. Oh, oke. Apakah dengan konsultasi kali ini gue akan mencoba skincare alam gaib. Nah gue sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ada koneksinya dengan skincare yang biasa gue gunakan. Sebenarnya Vilo pakai skincare Lagi belajar. yang gaib? Enggak dong. Yang beneran dong. Yang beneran? Iya, karena ternyata gue juga punya masalah kulit. Apa sih masalah kulit lo? Kayaknya lo hidup normal-normal aja deh. Gue kering parah. Kering parah. Jadi kayak bisa ngelupas kayak ular ganti kulit gitu. Nah. Jijik banget. Terus karena kembaran gue cewek, dia cukup memperhatikan skincare. Dia bilang, lu skincarean lah. Kan gue orangnya cuek kan. Jadi gue coba untuk belajar lah, meskipun masih belum terbiasa. Dan lo nggak mencoba yang skincare gaib itu? Enggak dong. Nggak tertarik? Nggak tertarik sedikit pun. Kenapa? Coba ya kita tanya-tanya. Nah, jadi kalau skincare itu kan jenis-jenisnya itu, kalau skincare pada umumnya tuh ada kayak toner, ada pelembab, moisturizer, ada serum, dan biasa jenis-jenisnya itu macam-macam ya, dari berbagai merek juga. Nah, kalau dari alam gaib, skincare alam gaib tuh jenis-jenisnya apa aja sih? Kalau setahu gue sih baru yang gue tahu ya, baru susuk doang. Ada banyak sebenarnya, cuma mungkin itu nggak bisa disebut skincare ya, karena kan nggak langsung ke kulit ya. I know. Tapi memang dampak atau efeknya tuh bisa orang-orang yang memakai itu karena pengen instan. Susuk. Di skincare ada yang instan juga sih, kayak instant whitening gitu. Kalau di sini instannya tuh instan apa? Instan yang ngebuat orang tuh tertarik sama seorang individu. Tapi tentu Tertarik menggunakan cara buat yang buat suka. ngelihatnya wah, cantik, berkarisma, mempesona dan lain sebagainya. Glowing gitu. Glowing di mata target. Glowing di mata korban aja. Namun pada faktanya ya udah tetap begitu. Oh gitu. Ntar kita akan bahas ya detailnya. Oke. Tapi gimana, jadi pertama susuk. Pertama susuk, ini yang paling umum jadi pembahasan orang-orang. Jadi memang ada orang-orang yang mungkin frustasi kah, pengen instan kah, dia pengen terlihat wah di depan banyak orang, akhirnya dia pakai susuk. Nah susuk itu gua nggak lihat wujud pas proses pemasangannya dan segala macam, gua nggak tahu. Cuma gue pernah lihat orang yang make dan gue lihat wujud yang nempel itu. Jadi di benda itu ada makhluknya. Berarti ada mediator. Ada media yang digunakan. Ada media untuk ngebuat si pemakai itu jadi tampak terlihat lebih cantik di mata korban. Korban itu berarti orang yang terpengaruh. Dan itu dipakai bisa di mana? Nah, Biasanya kalau biasanya yang gue tahu katanya ada yang make itu tanam di tubuh. Cuma gue nggak tahu karena gue nggak pernah masang, gue nggak pernah nyari tahu. Tapi gue hanya pernah ngelihat sosok yang ada di balik susuk itu. Jadi jadi alatnya tuh secara kasat mata sulit buat dilihat. Gue nggak tahu, gue beneran nggak tahu. Tapi gue tahu nih orang make. Tapi gue nggak tahu bendanya tuh kayak gimana, gue nggak taau. Jadi lu tahu karena lihat dia make gaibnya dan berpengaruh di sekitar. Oke. Jadi di benda yang disebut susuk ini dia pakai itu sebenarnya ada makhluknya, dan makhluk ini nempel ke yang dipasang. Nempel tuh kayak di belakangnya gitu. Ngikut sama dia karena kan ditanam ke tubuh kan. I see. Jadi benar-benar ngikutin dia. Itu kayak ngebuat sinyal kayak semacam skill area orang sekitar itu. Ya kayak Odet gitu ya. Iya kayak Odet. Jadi dia nyebar semua kena. Iya. Yang sekitar area itu akan ngelihat dia wah. Cuma di area itu aja. Itu susuk. Selain itu ada lagi pelet. Pelet. Pelet sebenarnya mirip sama susuk, cuma lebih spesifik targetnya.
Misalnya dia ditujukan ke siapa, ini murni itu biar dia suka sama lo. Misalnya Yunita melet aku. Iya, itu biar lo suka sama Yunita. Oh. Dan ketika lo udah suka balik, nah berarti peletnya berhasil. Dan tentu baik dari susuk ataupun pelet ada apa ya, persentase berhasil atau enggaknya tergantung dari lo. Selain itu ada lagi Bulu susuk, perindu. pelet, bulu perindu. Itu biasanya dipakai pria. Bentuknya apa? Bentuknya Jembut. tuh kayak sebenarnya bulu. bentuknya Bulu sebutannya apa bulu. aja? Cuma gulanya tuh kayak rambut kayak bulu ayam gagal gitu loh, yang kayak yang cuma setangkai gitu. Karena gue pernah ngeliat Kayak kemoceng gitu. Iya. Tapi setangkai. kayak kemoceng cuma tinggal berapa helai gitu. Tapi burungnya bisa, maksudnya bulu apa aja gitu. Gue nggak tahu. Tapi gue pernah lihat ada orang yang bawa Ditaruh di mana? di dompet. Nah dia minta itu ke dukun. Katanya biar gampang dapet cewek lah, katanya gitu. Dia sendiri merasa ada dampaknya, cuma ya gue nggak tahu juga sih. Yang efeknya kurang lebih sama, cuma itu katanya buat cowok. Itu adalah orang-orang yang pakai biasanya frustasi, pengen cepet, nggak mengubah apapun dari dalam dirinya, tapi di pikiran orang-orang yang menjadi korban ya, wow, ini orang sangat atraktif gitu. Berarti dia lebih mementingkan omongan orang lain. Penting orang tertarik, masalah diri dia kayak gimana Beneran. dia nggak peduli gitu ya. Karena memang nggak merubah apapun. Karena kalau skincare kan ya lu memperbaiki diri Ya, lu. kalau skincare kan kayak kita misalnya pakai spot treatment buat jerawat, lama-lama jerawatnya mudar, hilang gitu. Ya. Dan kalau kayak skincare kita pakai bisa tahu dari foto before after. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Nggak bisa yang di foto tetap aja kayak gitu. Begitu-begitu aja. Gitu-gitu aja. Jadi jangan sampai ada harapan ketika lo pakai lo beneran jadi cantik, ya enggak. Lu cuma cantik di Kelihatan. mata dan di pikiran korban. Tapi berarti kalau misalnya dia foto pun ngefek nggak? Kayak Enggak. jadi orang lain lihat foto dia itu nggak ngefek, Enggak. kecuali mungkin dia di sekitarnya. Iya. Dan orang-orang yang punya energi yang positif, atau mungkin dia beriman, atau mungkin dia bersih lah kasarnya, itu nggak akan terpengaruh. Pasti dia akan langsung jaga jarak karena dia nggak suka sama orang itu secara sadar. Malah jadi konflik gitu ya. Ada rasa nggak nyaman lah. Kayak mungkin Oke. lo pernah dengar cerita, oh tempat ini ada penglarisnya nih. Penglaris kan memang buat usaha, susu kan buat orang. Nah, lu pernah dengar cerita nggak orang-orang makan di tempat penglaris sampai dia doa dulu sebelum makan dia muntah. Gue Jadi pernah ada, sih kayak ada gitu. ada bentrok di situ. I see. Jadi I see. Oke, terus ada lagi selain bulu perindu? Sejauh yang gue ingat itu sih. Gue nggak tahu banyak karena kebanyakan yang gue lihat adalah efeknya, korbannya, pelakunya, dan makhluknya. Gue nggak lihat bendanya secara langsung karena gue tidak tertarik. Cuman BTW makhluknya itu berarti apakah jadi makhluknya ini bentuknya tuh bisa macam-macam. Macem-macem. Ada yang cewek berantakan, kebanyakan yang gue lihat sih jelek ya. Jelek, seram, nggak jelas. Tapi dia punya kemampuan kayak gitu aja. energinya memang memancing. Tapi dia pasti memancing yang negatif juga nggak sih? Memancing yang rentan, yang gampang untuk dipengaruhi. Jadi misalnya Yunita pelet aku tapi iman aku kuat nggak bakal kena. Nggak kena. Ya berat ah. Ya terlanjur tuh. Step-stepnya gimana kalau buat yang tadi, kalau step-step skincare itu kan ada, kita biasa pakai face wash dulu dibersihin, terus kita pakai toner, kita pakai serum, baru kita pakai moisturizer, ntar mungkin ada spot-spot treatment atau apa gitu. Gue ngasih tau stepnya bukan berarti gue menyarankan mereka pakai ya. I know. Tapi kalau memang untuk kalian yang memang sudah terlanjur tersesat, ya pastikan orang yang kalian temui itu beneran. Karena di ibu kota seperti ini banyak banget yang bohongan. Bohongan itu bener-bener dia ngaku bisa. Abal-abal gitu Abal-abal. Dia ngaku dia bisa bikin lo jadi tampak berkarisma segala macam. Rata-rata orang yang mau ini kan frustasi ya. Hopeless kan. Jadi dia bisa aja dia nggak sadar kalau dia ditipu. Dan biayanya nggak murah. Bisa jutaan, puluhan juta. Yang menurut gue setara sama lo memperbaiki diri lo. I know right. Iya. Sama operasi plastik mungkin Iya. bahkan kadang ada lebih mahal. Ada yang lebih mahal bahkan gitu. Jadi kayak buat apa gitu. Jadi Mending takutnya pengen ternyata malah cuma buang uang. Iya. Dan kalaupun dia udah ketemu yang benar dan masang, tentu ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya gimana tuh? Misalnya lu pasang,
yang gue ya tadi lu bilang nggak berdampak apapun pada dirinya secara nyata. Itu kan cuma kayak genjutsu. Itu ilusi doang di mata si korban. Iya. Jadi, Kedua, ketika dia udah masang, berarti dia membangun transaksi dengan makhluk itu. Kayak mungkin lu pernah dengar cerita bahwa orang yang udah pasang susuk meninggalnya susah. Dan kalaupun itu harus dicopot, yang nyopotin katanya sih harusnya yang masang. Dan kalau yang masang udah meninggal, itu jadi kasus. Sengketa ya. Karena kasarnya dia tuh masih nempel sama si makhluk hitam ini. Dan itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Dia jadi menjalin sebuah keterikatan. Ada pula yang ngelakuin dengan cara kayak pesugihan. Nah, aku pernah ada kakak kelas. Pesugihan tuh kayak apa ya sebutannya? Yang tepat ya? Gue nggak tahu. Ritual. Jadi gue ada kakak kelas di kampus, tiga di atas gue. Dia datang ke gue minta ditarotin. Dia cerita tentang dia yang pernah pakai susuk. Bukan, ritual untuk bikin laris karena dia cowok. Bikin laris dalam arti kerjaan, karisma, terlihat tampan, punya fans gitu-gitu. Emang gila, pengen tenar lah kasarnya. Bisa juga buat ketelaran di sosial media. Wah, kalau itu gue nggak tahu karena dia. Tenarnya itu berarti bukan dia bukan di sosmed waktu itu. Dia emang iklan lah TV. Terus dibilang itu hanya bertahan selama setahun. Mungkin kayak tenar kayak casting gitu jadi lebih ngefek. Casting iklan, casting terus gue film. bilang kenapa bisa cuma setahun? Dibilang dia ngelakuin sebuah pelanggaran atau pantangan yang udah ditentukan. Yang ternyata ngebuat si makhluk yang ngebantuin dia ini kesel dan nggak mau bantuin dia lagi. Berarti sama kayak skincare sih. Skincare kan kadang koneksi juga sama kulit kita, kan kadang koneksi sama pantangan makan. Kayak gua tuh nggak bisa banget makan Indomie kalau bukan berarti gua nggak makan Indomie sama sekali. Kalau misalnya gua makan Indomie pasti ada efek samping kayak muncul jerawat, sulit BAB gitu. Padahal ada juga yang makan Indomie fan-fan aja gitu. Itu tergantung kita yang masing-masing juga. Nah, berarti ini pantangannya tergantung siapa? Tergantung makhluk yang di belakangnya. Syarat dari dia apa? Antara gitu ya. Antara dari makhluknya atau dari si pemasang. Karena kan biasa dua-duanya tetap berkaitan kan antara si pemasang sama si makhluk. Kalau dia udah ngelanggar, ya udah, biasanya ada permasalahan. Nah, di konteks ini dia datang ke gue dengan bilang efeknya udah nggak ada. Nah, gue tuh sempat berpikir apakah dia akan sadar lalu pindah ke skincare saja gitu kan? Karena lu berusaha mikir bilang kayak nggak coba berhenti atau... Gue udah bilang kenapa lu manfaatin yang kayak gini, maksudnya kayak sayang banget tuh kayak gini nggak sementara. Jawaban dia ya karena gampang aja, gila kerjaan gue langsung rame saat itu. Dia ngomong kayak gitu. Aduh, orang yang memang pengen instan dan mungkin nggak mau susah atau gimana gue nggak paham ya. Cuma di situ ada teman gue yang bisa juga, dia kabur ke WC muntah. Dia bilang dia nggak kuat lihat makhluknya kayak sejijik itu, senegatif itu. Malah dia nanya ke gue, lu ada kenalan nggak? Gue pengen retouch. Dia salah orang sih, salah orang. Ada mungkin berarti banyak juga yang ke lu ngiranya lu gua banyak koneksi, bisa bantu. Sebenarnya memang benar gue banyak koneksi. Tapi gue nggak pernah mau merekomendasikan orang yang gue kenalkan. Karena kalau ternyata ada kasus, gue juga yang kena. Gue main aman gitu loh. Gue nggak main di ranah itu, ya sudah, gue nggak mau ikutan. Tapi ada yang lo kenal bisa. Gue banyak kenalan dukun kok. Anggi, udah yuk, gak usah bikin konten deh. Standar-standar dalam pergaipan skincare ini kayak BPOM-nya kah? Kalau kita kan ada BPOM, ada FDI, terus ada yang approved by siapa? Apakah gimana? Justru karena nggak ada penentu itu benar atau enggaknya, itu yang jadi bahaya. Sama kayak skincare. Kalau misalnya nggak ada standarnya, makanya sempat yang kayak dia memutihin malah luka gitu kan. Karena kalau kayak gini nggak mungkin ada yang bikin review dong. Iya. Gue ikut dukun ini nih, terus jadi lebih putih. Percaya banget gitu kan. Kan nggak mungkin. Gitu, gak mungkin ya. Malah jadinya kebanyakan yang gue bilang tadi, yang ditipu. Dan lu juga nggak bisa bedain. Sampai ada yang nipu harga segala macam. Lu cuma dijadiin ATM. Lu dibuat sugesti bahwa itu berhasil. Banyak banget kayak gitu. Dan perlu diingat, kalaupun beneran pun dampak negatifnya yang tadi, membangun transaksi dengan yang gelap. Iya, itu kalau udah sekali kena susah mundur ya. Apapun yang sudah terikat sulit untuk dilepaskan. Nah iya,
mungkin langsung aja nih. Kalau kayak skincare kan kayak biasa kita tuh udah terlanjur nih pakai skincare abal-abal, krim abal-abal, dokter abal-abal, terus ketergantungan. Kayak misalnya kalau kita berhenti malah makin parah. Nah, apakah kalau udah terlanjur nih, misalnya udah kecemplung di situ, bisa nggak ada step-step berhenti, mundur gitu? Ada yang biasanya mundur ketika dia udah nyoba tapi ternyata ditipu duit doang. Oh, itu untung sih. Iya, itu masih Untungnya untung dia ditipu sih. Iya. Cuma ada yang Harusnya sadar ya kalau udah ditipu sekali, udah. cuma ketika perjanjian sudah dibentuk dan ternyata terlalu dalam kan kita nggak tahu, tingkatnya kan beda-beda. Ketika itu udah terlalu dalam, ya nggak bisa dilepas karena kasarnya lu tuh udah berutang sama si makhluk ini. Lu harus membayar hutang lu dulu. Dan kan perjanjiannya beda-beda. Ada yang minta sajen, ada yang minta jiwa, ada yang minta. Itu serem banget sih. Tapi serius ada. Jiwa berarti nyawa. Kayak setelah dia meninggal ya dia akan menjadi mungkin budaknya. Ih, buat apa sumpah. Terus Tapi terkadang nih nggak enaknya adalah dukun yang ngasih itu nggak bilang nggak secara bilang nggak bilang bilangnya secara janjinya gini-gini doang. kayak misalnya nih kamu mau kaya, tahu ya. misalnya kan kalau dukun nawarin lu mau kaya bantuin, nggak mungkin dia bilang lu mau kaya aku bantuin tapi jiwa lu buat dia kan nggak mungkin gitu loh. Jadi Mungkin udah kecemplung dulu baru gitu. iya itu yang jadi kasiannya. Tapi salah lu juga, nggak Salah kasihan. juga. Kayak lu nggak salah sih, lu tetap salah. Lu tetap salah Anjir. gitu. Tapi gue kenalan banyak. Iya sih, tapi gue belum lihat review lu sih, Phil. Kalau lu pakai, gue pakai. Gue nggak berminat. Gue masih ya normal-normal aja lah. Sama ini, kalau misalnya gue pakai, misalnya gue pakai dan kira-kira yang dirasakan orang lain tuh apa? Kayak spesifiknya misalnya gue ngeliat dia tuh kayak kok glowing banget gitu, atau kayak gue jadi ngebucin atau gimana, ada bedanya nggak? Jadi ada orang yang kalau udah jadi target, misalnya kayak pelet. Pelet itu kan dia udah Pelet, spesifik ya, ke satu orang ini kan. Orang ini akan tergila-gila sama si pelaku. Tergila-gilanya tuh udah nggak ngotak, beda sama bucin. Kalau bucin menurut gue itu masih taraf wajar karena ya namanya cinta kan, berusaha melakukan yang terbaik di masa promosi, masa pendekatan, harus Asal sampai dapet dulu gitu. sampai ya? dapat dulu gitu kan. Nah tapi kalau pelet ini sampai hubungan usai pun dia tetap akan tergila-gila Sampai Dan- putus. Iya. Makanya ada cerita yang katanya Ibaratnya lu disuruh makan tai pun lu makan. iya. Karena menurut si korban, semua omongan si orang ini adalah yang paling benar, yang paling baik. Gue bodo amat mau keluarga, mau temen, mau siapapun, gue nggak akan dengerin. Gue cuma dengerin si ini. Dan ya kasihan korbannya. Karena korbannya kasarnya yang paling dirugikan dan nggak tahu apa-apa. Iya. Dan kalau mau nyetopin ya si korbannya ini harus disembuhin, mungkin dibersihin. Dibersihin. Mungkin ada nggak tips? Ya gue sih juga nggak bisa bilang gue selalu bersih, cuman apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak gampang terpelet gitu, Dan terhindar gitu ya. terhindar. Sama kayak ini sih, maksudnya kayak kita makan di tempat makan. Doa dulu. Doa dulu. Terus Selalu positif. ya, terus kalau misalnya lu ada ngelihat tiba-tiba ada rasa yang aneh, misalnya ini ada yang suka sama dia nih, tapi jumlahnya banyak, terus bilangnya, oh dia cakep gitu. Nah lu mungkin bisa minta saran temen lu, karena temen lu bisa melihat dari sisi yang lain, dia ngelihat secara real, bener nggak? Atau itu ternyata cuma di pikiran lu udah terkena dampaknya, kan kita nggak tahu. Jadi gue nggak bisa ngasih saran yang konkret banget, karena gue nggak pernah menjadi korban. I see. Gue pernah bilang kalau gue ada kenalan yang make itu karena temen gue kena. Beberapa temen gue tuh ngeliatnya kayak, cakep banget aja. Ya. Tapi pas dia udah nggak ada, biasa aja. Jadi gue deketin tuh orang, gue bilang, lu pakai susuk ya? Gue langsung nanya. Gitu dong. Terus kok lu tahu, Vin? Ya karena gue kena. Gue bilang gitu. Jadi temen deh. Jadi temen maksudnya kayak, oh hal baru ya. Tapi gue nggak, ya udah maksudnya itu urusan Tapi dia. setelah lo tahu, lo membatasi diri. Gue membatasi diri, iya. Tapi gue nggak musuhin dia. Cuman teman-teman gue yang terpengaruh gue kasih tau. Sisanya gue bodo amat. Itu di luar tanggung jawab gue. Iya. Kalau selama teman lu kan lu pasti Iya. peduli lah ya, jangan sampai ketipu. Betul.
Kalau yang nggak kenal kan nggak mungkin dia pakai loh, tukang gibah dong. Kayak gitu kan. Iya. Jadi mungkin lu selama ini ngelihat tapi nggak bocorin juga selama dia nggak mengganggu temen lu. Iya. Iya sih, itu etika skincare goib yang baik sih. Oh ini iseng aja sih. Menurut lu gue pakai susuk nggak? Kayaknya enggak deh. Kenapa ada kayaknya? Atau kalau lo pakai pasti gue nggak mau collab sama lo. Weh, aman banget ya. Dan gue mau collab sama lo karena gue belajar skincare dari lo. Betul. Lu udah nonton video-video gue? Beberapa. Anjay. Tuh jadi sebenarnya nggak sesulit itu kan. Lebih sulit malah kalau kita nyoba yang gaib-gaib gini. Gue insecure sama diri gue. Fisik gue, kurusnya gue, putih pucatnya gue karena terlalu kering. Makanya ya gue mau ingin memperbaiki itu. Nggak dengan cara supranatural. Iya. Kayak bagian dari self love juga ya. Betul. Itu tanggung jawab kita buat merawat diri kita. Betul. Kayak semua orang bisa cakep, semua orang bisa menarik perhatian banyak orang, tergantung energi dan apa yang kita buat juga. Iya. Dan gue pun akhirnya berani ingin belajar dan nyari tahu tentang skincare karena peringatan dari adek gue, temen gue yang peduli sama gue, yang ngebuat kayak Phil jangan terlalu cuek loh, lo itu content creator, rapihin dikit. Nah itu kan jadi tamparan buat gue lah. Betul. Dan mungkin tamparan buat teman-teman yang mau nyoba juga kayak Vilo yang lo semua juga pasti bingung kan masalah dia tuh apa, masalah kulitnya apa, tapi Ada masalahnya. dia mau cari tahu dan mau memperbaiki gitu. Padahal nggak ada yang bilang dia aneh-aneh juga kan. Nggak ada. Tapi Ada itu sih. Ada. Jadi gue bertahun-tahun gak make, gue dituduh make. Banci lu. Karena kurus. Plastik lu. Karena putih pucet dikira gue perawatan. Terlalu putih. Terlalu putih. Makanya gue insecure itu. Kayak gue mau hitamin nanti. Gak ada sih skincare yang menghitamkan ya untuk saat ini. Ini ada loh. Apa sih kalau yang beauty vlogger yang gini-gini, ini shade-nya warna. Itu make up. Oh, beda ya? Itu make up beda. Gak ada sih skincare untuk menggelapkan. Oh. Sebenarnya warna apapun kulit kita harus tetap ya kita embrace gitu. Gue pun kayak tampak lebih putih tapi warna kulit gue dari dulu ya gini-gini aja. Cuman kayak lebih cerah, lebih seger gitu. Warna kulit lu pun juga nggak bakal berubah signifikan selama lu pakai skincare. Tapi ini beneran rusak. Ini kalau kamera di zoom gitu ya. Wah, daratan. Enggak sih, serusak-rusaknya lu nggak bikin gue insecure sih. Nah kalau misalnya dia udah pakai susuk, pelet sebagainya lah itu, terus beneran dapet jadian sama seseorang, case-nya berarti gimana? Dia harus mempertahankan kebohongan itu terus menerus? Iya, jadi kayak nurut banget, nggak jelas gitu loh. Misalnya amit-amit putus, targetnya ini akan jadi mulai kehilangan kewarasan mungkin. Karena gue pernah dapet case kayak gitu. Jadi udah putus, tapi efeknya masih ada dan nggak dilepas juga, nggak dicabut juga. Jadi masih yang kepikiran, mau merem lihat dia, mau apa lihat dia, semua kepikiran gini. Fokusnya cuma ke si orang ini aja. Jadi itu udah mainan serangan mental menurut gue ya. Iya sih. Dan agak serem, karena balik lagi itu ilmu hitam. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan itu, dan tentu ada korban yang harus digunakan. Serem juga ya kalau jadi korban, masa depannya kena juga berarti ya. Betul. Kalau misalnya buat kayak kan kita nih ngomong berarti dari tadi sinyal, berarti kontak fisik gitu ya kita harus ngelihat. Kalau misalnya dari kayak sosmed gitu-gitu apa bisa nggak sih? Misalnya kayak misalnya dia pengen kayak bisa nggak sih setannya tuh bikin foto kita kelihatan menarik terus seleksi jadi banyak gitu. Enggak sih, kalau di situ enggak. Enggak se-online itu ya? Enggak se-online itu. Tetap lu perlu aplikasi lebih untuk ngedit itu lebih jauh. Karena itu adalah hal yang dilihat ya secara visual aja. Enggak ada energi yang nempel di situ. Jadi menurut gue pribadi enggak mungkin. Gitu ya, teman-teman. Sekiranya sih itu dulu ya yang bisa kita tanya-tanya dan masih mudah-mudahan cukup buat teman-teman yang mau mencoba skincare gaib. Itu tadi infonya udah jelas. Kalau mau cari kontaknya bisa langsung, link pembeliannya ada di deskripsi. Itu aja teman-teman. Mungkin Vilo ada pesan buat teman-teman yang mau mencoba skincare gaib.
Enggak sih, gue nggak menyarankan. Maksudnya kalau emang kalian ingin menjadi lebih good look dan kalian mengincar seseorang, lebih baik perbaiki diri dengan cara yang wajar. Betul, cari yang pasti-pasti aja ya. Iya. Dengan dokter yang Iya, terpercaya. daripada ngabisin puluhan juta ya mendingan lu beli skincare lah. Mm-mm. Cukup juga buat oplas kalau mau. Iya. Malah permanen ya efeknya. Permanen ya efeknya. Gak pakai pantangan banyak-banyak. Iya. Gitu aja sih teman-teman. Terima kasih sudah menonton episode PSK kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dicek juga channelnya Vilo Villa Sebastian karena akan ada konten bareng aku juga. Mau bahas apa sih kita? nanti. Ya udah. Bye all. See you. Yeay. Informatif sekali konten aku hari ini. Yang pakai tuh cowok.